Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas malam ini. Yang akan kita bahas adalah soal zakat. Yang pertama yang kita akan uraikan adalah apa itu zakat, apa itu sedekah, dan apa itu infak. Kita terkadang di Indonesia ini, atau saya paling tidak, terkadang melihat apakah di masjid, apakah di ini, itu ada 3 kotak. Ada yang namanya kotak infak, ada kotak zakat, ada kotak sedekah. Saya bingung, kok 3? Itu kalau kotak zakat jelas ya, zakat itu adalah harta tertentu yang wajib ditunaikan. Harta itu tertentu jenisnya, tertentu kadarnya, tertentu waktu pengeluarannya, dan tertentu siapa yang diberikan. Itu zakat. Sedekah itu dalam pengertian umum, kita akan lihat nanti dalam pengertian agama apa. Sedekah itu adalah sumbangan sukarela. Nah, infak apa? Saya sekarang punya uang. Saya akan berikan, kalau ada 3 kotak itu, kalau zakat saya masukkan di zakat. Kalau sedekah saya masukkan di sedekah. Kalau infak, apa ini? Apa perlu ini ada kotak infak? Mari kita lihat Al-Quran dan hadis soal pengertian ini. Infak terambil dari kata nafkah. Nafkah itu terowongan. Terowongan itu jalan keluar. Munafik itu adalah orang yang berada di terowongan. Dia keluar bisa dari 2 pintu. Kalau di depannya ada orang-orang muslim, dia keluar di sana. Kalau di belakangnya, dia keluar di sini. Tapi asal katanya terowongan atau keluar. Sehingga infak itu atau nafkah itu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat bisa merupakan bagian dari infak. Sedekah bisa merupakan bagian dari infak. Atau semua zakat adalah infak, tetapi tidak semua infak adalah zakat atau sedekah. Ini dulu satu. Al-Quran menggunakan kata nafkah atau infak untuk segala macam pengeluaran, baik ikhlas maupun tidak ikhlas. Nah, ini sekarang. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji. Setiap biji yang ditanam sehingga tumbuh pohon ada 7 bulirnya. Setiap bulir ada 100 biji. Jadi berlipat ganda. Itu yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Di sisi lain dia juga menggunakan kata infak untuk pengeluaran yang buruk, bahkan yang tidak ikhlas. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ingin dipuji, dia itu seperti tanah di atas batu yang licin, lalu ditimpa hujan lebat. Nah, kita bisa bayangkan. Kira-kira ada sisa lagi dari tanah itu. Berpori-pori bisa ada sisanya ya. Atau kalau hujannya tidak lebat. Nah, ini nafkah digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang tidak ikhlas. Atau sesuatu yang jadikan atau digunakan untuk mendukung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Al-Quran melukiskan orang-orang musyrik yang menafkahkan harta mereka untuk membendung ajaran Islam.
itu dia gunakan yunfiquna amwalahum. Mereka itu akan menyesal. Jadi kesimpulannya infak adalah pengeluaran apapun, ikhlas atau tidak ikhlas, untuk tujuan baik atau tidak baik. Kalau zakat beda. Zakat dari segi bahasa punya dua atau katakanlah tiga makna. Yang pertama, pengembangan, berkembang. Yang kedua, penyucian. Yang ketiga, keberkatan. Nah, agama menggunakan kata zakat, istilah zakat, untuk apa yang saya katakan tadi. Ada harta tertentu, punya jenis tertentu, tidak semua harta, punya waktu tertentu untuk dikeluarkan, dan punya orang-orang sasaran yang harus diberi. Penamaannya sebagai zakat karena dengan zakat itu menjadi suci harta yang dimiliki. Dengan zakat itu berkembang kepribadian seseorang yang berzakat. Secara umum saya ingin beri gambaran, kita itu dalam meraih harta bisa jadi haram, ini jelas di luar. Bisa jadi syubhah, ya kan? Orang yang jual rokok itu bagaimana? Boleh enggak? Jadi syubhah kan? Katakanlah bagi mereka yang berkata bunga bank itu haram, katakanlah, ya, bunga bank haram, boleh enggak? Paling tidak kita katakan syubhah. Dengan mengeluarkan zakat menjadi bersih harta yang syubhah tadi. Bukan dengan mengeluarkan zakat menjadi bersih barang yang haram. Karena syubhah itu masih abu-abu. Nah, itu makna membersihkan. Dia juga dengan berzakat akan menjadi suci jiwa orang yang berzakat. Salah satu manfaat dari zakat itu adalah menjadikan seseorang tidak kikir, menjadikan seseorang jujur dengan dirinya. Ini semua adalah kesucian jiwa, pengembangan jiwa. Kalau enggan berzakat, kalau enggan menyumbangkan sebahagian dari harta, Anda akan kikir. Dan jiwa Anda akan menjadi terbelenggu. Itu sebabnya zakat juga diartikan pengembangan. Dengan berzakat, berkembang harta Anda. Dengan berzakat, berkembang kepribadian Anda menuju sesuatu. Kita ambil contoh. Pengembangan ini bukan hanya dalam arti spiritual, tapi pengembangan itu juga berarti material. Mari kita ambil contoh. Kalau ada orang yang tidak punya uang, Anda beri dia uang. Dengan pemberian uang tersebut, dia bisa berbelanja. Dia bisa beli barang Anda. Sehingga produksi Anda bertambah. Berkembang nggak lain sekarang? Jelas berkembang. Jadi ketika Allah menamai zakat ini sebagai zakat pengeluaran uang untuk fakir miskin sehingga perdagangan bisa tumbuh dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya pengembangannya bukan dalam arti pengembangan kesucian jiwa, bisa dalam arti pengembangan harta itu sendiri. Zakat tidak dinamai zakat atau tidak dinilai zakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kalau ikhlas. Di sini bedanya dengan pajak. Iya. Pajak kewajiban negara, dari negara. Zakat kewajiban dari Allah. Kalau Anda keluarkan zakat, maka dijanjikan, bahkan terbukti berkembang uang itu. Kalau Anda keluarkan pajak, Anda merasa hilang uang saya. Itu perbedaan-perbedaan yang terkadang kita tidak sadari.
Ya kan? Oke. Saya beralih ke sedekah, sedekah. Sedekah terambil atas benar. Al-Quran menamai apa yang kita istilahkan dengan zakat atau diistilahkan oleh Al-Quran dengan zakat, menamainya dengan sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Nabi Muhammad dari harta mereka itu zakat. Di ayat At-Taubah itu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan sebagainya. Ada 8 itu. Jadi Al-Quran menamai kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta benda itu, menamainya sedekah. Baik. Dari penamaan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika Al-Quran menamai uang yang wajib dikeluarkan itu menamainya zakat, maka sebenarnya dia mengisyaratkan manfaat yang Anda dapat peroleh dari zakat. Apa manfaat? Suci, berkembang. Itu yang kita peroleh. Ketika Al-Quran menamai apa yang wajib dikeluarkan itu dengan sedekah, maka itu adalah pesan kepada Anda bahwa keluarkanlah itu dengan jujur. Lakukan perhitungan dengan jujur, dengan benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan pengertian sedekah itu dengan makna-makna yang lain. Kita lihat. Ada orang-orang miskin pada masa Nabi yang berkata begini, ini orang-orang kaya sudah menghabiskan pahala. Mereka salat seperti kita, mereka puasa seperti kita. Tapi mereka mengeluarkan uangnya. Kami tidak punya uang. Kata Nabi, tidak. Kalian juga bisa bersedekah seperti mereka. Nah, ini pengertian sedekah dari Nabi. Kullu takbiratin sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Setiap takbir sedekah. Setiap mengucapkan alhamdulillah sedekah. Setiap amar ma'ruf sedekah. Setiap nahi mungkar sedekah. Bahkan kata Nabi, dalam hubungan seks kalian dengan pasangan kalian itu sedekah. Perbanyak sedekah. Sahabat heran, apakah dalam soal seks juga ada sedekah? Nabi menjawab begini, bukankah kalau dia meletakkannya pada tempat yang haram, dia dapat dosa? Dapat dosa. Kalau begitu, kalau di tempat yang wajar, dapat pahala. Jadi sedekah yang diberikan pengertiannya oleh Nabi ini sangat-sangat banyak. Kalau ada orang kaya bersedekah dengan uangnya, kalau hanya bersedekah dengan uangnya, boleh jadi dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh jadi dia tidak tasbih, boleh jadi dia tidak tahmid. Jadi sedekah menurut Nabi itu mencakup banyak hal. Oke. Itu dari segi pengertiannya. Menarik, di dalam Al-Quran, kata zakat ini seringkali dirangkaikan dengan kata salat. Itu tidak kurang dari 80 kali Al-Quran berfirman aqimus shalah wa atu az-zakah. Oke. Karena itu kita tidak bisa memisahkan antara salat dan zakat. Salah satu tanda keberagamaan dan persaudaraan sesama muslim adalah itu Al-Quran menyatakan fa in tahabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka itu bertaubat, orang musyrik itu yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka salat dan mereka menunaikan zakat, maka mereka saudaramu seagama. Oke. Atuz zakah. Kata atu biasa diartikan tunaikan.
Sebenarnya kata atu itu punya banyak makna. Dari akar kata ini lahir makna sempurna. Jadi atu zakat bukan tunaikan, sempurnakan. Dari kata atu lahir makna antar. Jadi jangan tunggu orang miskin datang minta. Saya sering berkata, jangan jadikan bulan Ramadan pameran kemiskinan. Antar dia. Kalau Anda tidak bisa antar dia, suruh orang lain. Itu sebabnya ada amil yang bertugas mencari siapa yang butuh lalu mengantarkan kepadanya. Karena ada orang yang butuh malu minta. Ada kan? Al-Quran berkata, kamu kira mereka orang yang tidak butuh, orang yang kaya, karena enggan minta. Nah, ini tugasnya amil nih. Cari orang yang butuh itu. Oke. Jadi itu atu. Ada hal yang menarik. Ulama-ulama berkata bahwa zakat baru diwajibkan ketika Nabi berada di Madinah pada tahun kedua Hijrah. Jadi sebelum itu belum wajib. Tetapi kendati belum wajib, ada orang-orang yang sudah menyisihkan sebahagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang butuh. Itu ada ayat-ayat yang turun di Mekah, antara lain menyatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta-harta mereka itu ada harta yang mereka sisihkan sebagai haknya orang yang minta dan orang yang tidak minta tapi tidak punya. Mahrum itu tidak memiliki. As-sa'il juga tidak memiliki. Sehingga yang minta atau yang tidak minta. Jadi memang salah satu bentuk atau manifestasi dari persaudaraan itu, persaudaraan apapun, Anda bisa berkata persaudaraan sekemanusiaan, persaudaraan seagama, persaudaraan seketurunan, macam-macam. Salah satu bentuknya adalah memberi. Itu sebabnya juga di surah Al-Baqarah ayat 177 itu dikatakan bukannya kebajikan itu hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Dia ada sebutkan wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta padahal dia suka harta itu. Jadi ada dua, ada zakat yang wajib, ada lagi sedekah itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas malam ini. Yang akan kita bahas adalah soal zakat. Sekarang timbul pertanyaan. Mengapa kita berzakat? Sebelum ke sana, saya dulu ingin berkata begini. Sebelum kita lihat mengapa. Allah subhanahu wa ta'ala mengenal manusia. Dia tahu persis ini manusia. Saya bacakan ayat. Kita dengarkan. Ini di surah Sayyidina Muhammad. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali permainan dan hal-hal yang melengahkan. Tentu ini bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa in tu'minu wa tattaqu, kalau kalian itu percaya kepada Allah dan bertakwa, yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kalau kamu beriman dan bertakwa, Allah
akan memberikan kepada kamu ganjaran kamu dan dia tidak akan meminta harta bendamu. Dia tidak minta harta bendamu. Kita harus garis bawahi, dia tidak minta harta benda kamu. Ada kesan umum, bisa dipertanyakan, Anda punya harta atau tidak? Kita jawab sebentar. Dia katakan, Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Kalau Allah meminta semua harta bendamu, kamu pasti kikir. Benar tidak? Kamu pasti kikir. Dan ketika kamu kikir, Allah akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara kamu. Yukhrij adghanakum. Adghan itu kebencian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan zakat tidak meminta semua harta kita. Dia tidak minta semua harta kita. Dia hanya minta sebahagian. Mari sekarang kita berpikir. Sebagian ya. Kita berusaha. Allah punya peranan atau tidak? Punya peranan. Pembagiannya bagaimana nih enaknya? Bagaimana enaknya pembagiannya? Adil enggak 50%, 50%? Adil. Kita lihat, semua apa yang Anda peroleh, itu sebenarnya pengelolaan dari bahan yang disiapkan Allah. Ya enggak? Jadi wajar dong kalau 50%, 50%. Kursi Anda buat, bahannya dari Tuhan kok. Ada hal lain. Anda bisa sukses tanpa partisipasi orang lain. Bisa enggak? Kacau. Bisa dagang enggak kalau kacau? Kalau begitu ada partisipasi orang lain. Bukan cuma Anda dong. Ada fasilitas kan? Fasilitas umum. Wajar enggak itu diberi? Coba pikir-pikir. Wajar kan? Jadi berapa persen yang Anda mau ambil? Kita logikanya. Terus yang ketiga tadi, makna persaudaraan. Kita kan semua bersaudara. Kita bersaudara. Saudara itu, kalau memang Anda merasa bersaudara, Anda berkewajiban membantu saudara Anda bahkan sebelum dia minta. Bagus. Oke, sekarang kita sudah sepakat. Kita bagi dong. Ini sangat logis ya. Oke. Allah tahu manusia kikir. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang bisa dihilangkan darinya kekikiran di dalam hatinya, itulah orang yang beruntung. Karena dia tahu kita kikir, dia tidak minta banyak. Mari kita lihat. Yang pertama, tidak semua harta yang Anda miliki wajib Anda zakati. Kendaraan yang Anda pakai perlu dizakati atau tidak? Coba lihat. Rumah yang Anda tinggali perlu dizakati atau tidak? Tidak. Alat-alat produksi yang Anda pakai dizakati atau tidak? Tanah yang Anda simpan. Tanah yang Anda simpan. Bukan untuk tujuan diperjualbelikan. Tidak ada zakatnya. Jadi terbatas dong yang dizakati. Sangat terbatas yang dizakati. Itu pun bukan 50%. Dalam perdagangan hanya 2,5%. 2,5%. Saham sekarang kita kan ada saham ya. Saham yang dibeli itu dilihat. Ini belinya saham untuk dia perjualbelikan atau saham itu dibelinya untuk mendapatkan keuntungan pada akhir tahun dari perusahaan. Kalau untuk diperjualbelikan 2,5% zakat. Kalau untuk dapat keuntungan hanya keuntungannya yang dizakat. Apa sih artinya zakat ini? Terlalu sedikit. Ya kan? Saya punya teman, itu orang unik. Dia kaya raya. Dia bilang, Pak Kures,
berapa Pak Kures butuhkan sebulan untuk biaya hidup? Saya nggak tahu juga berapa ya. Tapi dia bilang, katakanlah 50 juta. Kira-kira berapa itu? 50 juta itu banyak ya. Terserahlah dari orangnya ya. Katakanlah 50 juta. Umur Anda berapa tahun kira-kira? Ya, 80 tahun. Wajar. Jadi kalau Anda punya umur sekarang 60 tahun atau 50 tahun, Anda butuh untuk 30 tahun. 50 juta kali 12. Berapa ratus juta tuh, berapa miliar tuh. Dia bilang, coba bayangkan, ada orang punya triliunan. Ada orang punya miliaran. Dikemanakan? Jadi dia itu orangnya sangat, tadinya mu'alaf nih, tidak seperti kita nih ya. Karena dia kaya raya, dia bilang, saya keluarkan, saya tidak tahu zakat atau apa. Pokoknya saya keluarkan 90% dari hasil saya. Bagaimana istri Anda? Setuju enggak? Dia biasa mengeluh karena dia usulkan 50% aja. Subhanallah. Itu. Ini orang-orang yang sadar kan. Pak Ibrahim tahu orangnya. Kita banyak dibantu di pusat studi Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang sadar. Karena dia memang merasa bahwa tapi Allah tahu tidak semua orang seperti itu. Ya, tidak semua orang seperti itu. Kalau dia minta seperti itu, kamu tidak akan beri. Karena kamu kikir. Karena itu Allah cuma meminta sedikit. Untuk perdagangan 2,5%. Untuk punya 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Untuk punya 5 ekor unta, 1 ekor kambing. Sedikit sekali. Baik. Itu juga sebabnya Nabi berpesan ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat. Beliau bersabda, "Iyyakum wa karaima amwalihim." Jangan ambil sebagai zakat harta mereka yang paling mereka sukai. Bahkan Al-Quran membolehkan untuk mencampur yang jelek dan yang bagus. Jangan mengeluarkan zakat khusus ambil yang jelek. Tapi kalau campur, boleh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan hanya ini yang jelek aja kasih. Campur deh. Saking ini agama dicoba. Campur, ada jelek, ada udah kasih. Itu juga sebabnya saya sering berkata bahwa ada orang-orang yang keliru dalam menerjemahkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu diterjemahkan, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian paling sukai. Tidak. Kalian tidak mendapatkan kebajikan sempurna, albir, kebajikan sempurna sampai kalian mengeluarkan apa yang kalian sukai. Yang kalian paling sukai tidak usah. Kalau mau istimewa. Ya kan? Mau sedekahkan semua harta, jangan, kata Nabi. Ada seorang sahabat, saya ingin sedekahkan semua harta saya. Jangan, tinggalkan untuk keluargamu. Kalau begitu, saya kasih setengah aja. Setengah banyak. Kalau begitu sepertiga. Nabi berpikir, oke deh, keluarkanlah sepertiga. Sepertiga itu juga banyak. Jadi sebenarnya sedikit sekali yang diminta. Sedikit sekali nih. Baik. Itu pun kita akan lihat. Zakat baru wajib kalau harta itu milik penuh Anda. Milik penuh Anda. Karena itu uang Anda yang dipinjam oleh orang lain dan yang Anda duga keras tidak bisa dibayarnya lagi, tidak wajib Anda zakati. Ya kan? Tidak ada istilahnya milkut tam.
harta yang bisa berkembang. Kalau mandek tidak berkembang, tidak. Nama dan ada batas dari namanya nisab, ada batasnya. Kalau kurang dari batas itu tidak. 80 gram emas murni. Kalau tumbuh-tumbuhan 610 kilogram. Itu Allah luar biasa. Zakatnya 10%. Kalau kamu tidak usahakan, dia tumbuh sendiri. Tapi kalau kamu usahakan, cukup 5% kamu bayar. Ya. Perak 595 gram. Kalau sudah sampai itu, keluarkan 2,5%. Sedikitnya. Kalau Anda punya uang 50 juta, 2,5% itu berapa itu dari 50? Hah? 1 juta lebih ya. Masih sisa berapa? Subhanallah. Padahal itu berkembang, manfaatnya kembali pada Anda. Orang yang Anda beri simpati pada Anda, tidak pernah ada pemberian yang tulus, yang tidak membawa dampak positif pada pemberinya. Semakin tulus, semakin berdampak positif. Saya pernah cerita, ada satu teman saya. Itu dia katakan begini, Pak Kures, ini sekarang ini partai-partai macam-macam nih, kita pedagang nih harus datang sini minta, datang itu minta. Dia katakan, saya biasa keluarkan puluhan juta untuk itu. Hati saya. Tapi dia cerita sambil menangis, saya pernah ceritakan. Dia cerita sambil menangis, dia jalan di mobilnya bersama istrinya, dia lihat ada seorang tua memikul pisang untuk dijual. Dia hentikan mobilnya, dia kasih 100.000. Itu orang lihat dia, kaget 100.000. Mudah-mudahan kamu selamat nak. Dia bilang, saya pergi, hati saya plong begitu, senang. Saya mau kembali, saya anggap terlalu sedikit ini 100.000. Dia sudah tidak ada. Sampai sekarang itu dia masih ingat, dan kalau dia cerita dia menangis. Anda menerima. Itu tadi, hati lapang, bersih, dan lain-lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas malam ini. Yang akan kita bahas adalah soal zakat. Ada satu hal yang kita mau lihat. Dulu zaman Nabi, jenis-jenis yang dizakati itu terbatas. Emas, perak, barang tambang. Bahkan ada ulama yang berkata, perdagangan itu pada masa Nabi tidak kena zakat. Ada ulama berkata begitu. Ibnu Hazm itu berkata, fi urudit tijara la zakah. Al-Albani itu dia bilang hadis-hadisnya lemah, tapi mayoritas ulama berkata ada. Nah, jadi terbatas. Sekarang ini sekian banyak profesi yang tidak ada pada zaman Nabi. Dokter, ya, lawyer, bagaimana? Penghasilannya banyak atau tidak itu? Banyak. Ya. Itu hasilnya wajib dizakati atau tidak? Di zaman Nabi tidak ada. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa hasil usahamu, apapun hasil usaha kamu, tentu yang halal, keluarkan zakatnya. Dari sini ulama masa kini berkata, zakat profesi itu
Wajib. Wajib zakat profesi. Dia bilang tidak masuk di akal. Petani disuruh keluarkan 10% dari hasilnya pada saat panen. Ini bagaimana nih? Sekali konsultasi bayar berapa tuh? Sehari ada dokter yang bisa dapat, katakanlah yang normal puluhan juta mungkin ya. Tidak ada zakatnya itu. Lawyer sekali duduk ngomong-ngomong begini, tidak ada zakatnya. Petani cengkeh, semua harus dizakati. Karena apa? Tidak mungkin harta mereka itu tidak dikenai zakat, padahal harta yang diperoleh orang yang miskin dibanding dia wajib zakatnya. Di mana keadilan? Nah, tetapi ulama beda pendapat dalam menetapkan prosentasi zakatnya. Ada yang berkata kita analogikan dengan zakat perdagangan 2,5%. Ada yang berkata kita analogikan dengan zakat tumbuhan. Ya kan? Hitunglah. Tumbuhan setiap panen ya. Ya setiap terkumpul itu keluarin zakatnya. Selesai beban Anda. Di situ beda pendapat ya ulama. Tapi hampir semua ulama dewasa ini menyatakan zakat profesi itu wajib. Satu lagi yang saya ingin terangkan di dalam konteks zakat ini, yaitu Al-Quran menetapkan 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ya? Al-fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Saya ingin garis bawahi. Alaiha. Kata ala itu mengandung kesan beban yang berat. Jadi al-amilina alaiha adalah para amil yang bekerja dengan berat. Sekarang ini saya biasa di proyek-proyek di mana begitu. Katakanlah satu contoh. Kita ada proyek dari Departemen Agama menulis tafsir Al-Quran. Di atas ada nama, boleh jadi dirjen. Ya, boleh jadi sekjen. Baru ada ketua, ada anggota. Dirjen apa kerjanya tuh? Tidak ada kerjanya. Tapi dapat Pak ya? Tapi Al-Quran berkata, al-amilina alaiha. Amil yang memang bekerja keras untuk itu. Bukan sekedar dicantumkan namanya lantas dapat. Itu amil. Wal mu'allafati qulub. Orang-orang yang dijinakkan hatinya. Bisa jadi ada orang-orang baru masuk Islam, keluarganya tolak dia, hidup sendiri. Perlu ada uang zakat, bantu dia. Bisa jadi ada orang-orang yang mungkin menghambat ajaran Islam, membenci Islam, dikasih uang supaya dia tidak menghambat. Ini dana apa tuh istilahnya kita di departemen biasa, politis ya. Tapi sejak masa Sayyidina Umar dia bilang tidak, Islam sudah kuat, mau melawan lawanlah, kita lawan dia. Jadi dia hentikan itu, ya kan? Kita tidak butuh. Dulu masa Nabi itu dibutuhkan, sekarang kita tidak, jadi dia tidak kasih. Nah, wa firriqab fi, lihat kita tafsirkan ya, innamas sadaqatu li al-fuqara. Tetapi wa firriqab, fi itu wadah, al-ma'u fil kas, al-kitabu fid durj, kitab di dalam laci, air di dalam gelas. Kalau begitu firriqab harus ditetapkan ada wadah,
bukan saya serahkan langsung, fakir dan miskin, wadah yang digunakan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Dulu budak, sekarang bisa jadi ada orang punya kontrak, terbelenggu dia tidak seperti itu. TKW, TKI itu yang kontrak itu kan terbelenggu dia. Keluarkan dari situ. Orang-orang yang berutang, ada orang banyak sampai sekarang masih banyak. Dia suka bersedekah sampai dia berutang untuk bersedekah. Ada kan yang begitu? Itu bantu itu. Dan sebagainya, itu ada 8. Nah, ulama-ulama berbeda pendapat. Apakah ke-8 golongan itu harus diberi atau boleh sebagian saja? Imam Syafi'i berkata, kalau ada semuanya harus diberi semuanya. Tapi kalau cuma sedikit, ada yang memberi jalan keluar. Kalau itu dikumpul oleh pemerintahnya, diberi semua. Tapi kalau zakat itu perorangan, maka bisa diberi hanya 1 orang saja. Pada dasarnya, zakat itu bertujuan membantu seseorang agar dapat hidup mandiri. Maksudnya itu supaya dia bisa produktif. Jadi kata Imam Malik, mau kasih. Kenapa? Apa alasannya Imam Malik? Dia bilang itu kan Nabi bersabda menyangkut zakat. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi memang fakir, beri aja. Nah, ada lagi yang berpendapat minimal 3. Minimal 3 itu fakir, miskin, Ibnu Sabil, 3. Kita bisa berkata bahwa tidak harus 8. Walaupun ada, tapi kita memiliki prioritas. Ini yang prioritas. Ada bahasan lain, sebelum kita bahasan lain, bisa tidak ditunda zakat? Bisa ditunda atau tidak? Sebelum kita tanya, jawab itu, bisa tidak diajukan? Ya tahu? Ada orang butuh sekali nih sekarang ini. Kan zakat kan setelah setahun ya, atau setelah panen. Ini orang butuh sekali nih, bagaimana nih? Ulama sepakat, bisa diajukan. Jadi ada mahasiswa mau keluar negeri, tidak punya biaya, bagaimana? Oke deh, saya keluarkan saja, ini zakat saya untuk tahun depan, ini sekian. Nah, kalau menunda, ulama ada berkata begini, kalau kita tunda sholat, boleh enggak? Enggak boleh. Kita tunda puasa. Nah, jadi kalau begitu, zakat tidak boleh ditunda juga. Nah, tapi ada ulama lain berkata begini, terkadang ingin memberikan zakat kepada orang-orang yang perlu, tetapi perlu untuk masa datang. Sedangkan di masa datang sudah habis zakat. Saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu masa masuk sekolah. Ada masanya ya. Kita kasih sekarang atau tunggu masa masuk sekolah? Kalau dikasih sekarang habis itu. Iya kan? Nah, ada ulama berkata, kalau ada kemaslahatan, maka bisa ditunda dan diharapkan uang itu sudah disisihkan. Sudah disisihkan kan? Jadi tidak terganggu. Sama halnya zakat fitrah, katanya harus diberikan sebelum imam berdiri khutbah. Tetapi kalau Anda sudah menyisihkan zakat itu, ini saya akan berikan si A kalau datang ziarah, maka itu boleh. Jadi sudah disisihkan, sudah tidak diganggu. Ini praktek-praktek di dalam zakat. Satu hal lagi, sebenarnya yang berhak sekaligus berkewajiban menghimpun zakat itu adalah pemerintah. Khudz min amwalihim shadaqah. Tapi persoalannya, ini perorangan boleh enggak? Ini kiai-kiai kan banyak nih. Gimana? Dari segi hukum,
Kalau Anda menyerahkan zakat Anda kepada yang ditunjuk oleh pemerintah, maka siapa yang ditunjuk oleh pemerintah itu mewakili fakir miskin. Ya toh? Kalau Anda menyerahkan zakat Anda kepada orang yang tidak ditunjuk pemerintah, maka siapa yang tidak ditunjuk itu mewakili Anda. Apa bedanya? Kalau yang ditunjuk pemerintah telah menerima zakat Anda, sedang dia dianggap mewakili fakir miskin dan sebagainya, maka kewajiban Anda gugur. Tetapi kalau Anda menyerahkan pada yang mewakili Anda dan harta zakat Anda itu hilang, Anda masih wajib bayar zakat. Jadi yang mana lebih baik nih? Oke. Karena itu mestinya yang menerima zakat itu untuk dibagikan adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Walaupun tidak terlarang saya untuk ada kiai-kiai bayar ini, bayar ini. Itu tidak terlarang. Hanya konsekuensinya itu tadi. Saya kira itu secara umum tentang zakat.